Tiga penyerang timnas Indonesia hadapi Turkmenistan belum pecah telur di Liga 1. Singgung Malaysia, media Vietnam prediksi timnas Indonesia menang atas Turkmenistan. 4 pemain timnas Indonesia menuju debut di era Shin Tae-yong, satu nama berulang kali gagal. Motivasi pemain timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 ingin dilihat kemampuannya oleh pencari bakat dunia. Kata Bima Sakti usai timnas U17 Indonesia kalah dari Korea Selatan U17. Tiga penyerang timnas Indonesia hadapi Turkmenistan belum pecah telur di Liga 1. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 24 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday kontra Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur. Dari 24 nama tersebut, 3 diantaranya berposisi sebagai penyerang. Mereka adalah Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, dan Aji Kusuma. Pemain yang disebut di atas tersebut sejauh ini belum mencetak gol pada gelaran Liga 1 2023 hingga 202. Dendi Sulistiawan tercatat sebagai pemain Bayangkara Football Club. Dilansir dari Transfermarkt, Dendi Sulistiawan tampil dalam 10 pertandingan Liga 1 2023 hingga 2024 dengan durasi bermain selama 845 menit. Ia mengemas 1 assist saat Bayangkara Football Club menang 0,1 atas Persita. Dendi memberikan layanan umpan untuk gol sematawayang Matias Mier pada pekan ke-6 kompetisi. Sementara untuk Dimas Drajat merupakan pemain yang membela Persikabo 1973. Bersama Persikabo 1973, Dimas Drajat tercatat tampil dalam 5 pertandingan Liga 1 2023 hingga 2024 dengan durasi bermain 315 menit. Kontribusi Dimas Drajat di Persikabo 1973 baru bisa memberikan 1 assist yang dikemas saat takluk 2,3 dari PSS pada pekan ke-7 kompetisi. Dilansir dari Transfermarkt, Dimas Drajat masuk dalam skuad Persikabo 1973 pada pekan kedua hingga ke-6. Sementara Aji Kusuma merupakan pemain debutan yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Aji Kusuma kini berseragam Persija Jakarta dan belum mengoleksi gol maupun assist. Aji Kusuma sejauh ini sudah tampil dalam 8 pertandingan Liga 1 2023 hingga 2023 dengan durasi bermain selama 195 menit. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia menang atas Turkmenistan. Media Vietnam Soha memprediksi timnas Indonesia bakal mampu mengalahkan Turkmenistan. Skuad Garuda sekarang menempati posisi ke-150 ranking FIFA. Sedangkan Turkmenistan menghuni peringkat 138. Meski begitu, Soha tetap memprediksi bila timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Hal tersebut didasari atas keberhasilan timnas Malaysia mengalahkan Turkmenistan. Sebagai informasi, timnas Malaysia meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Turkmenistan pada bulan Juni lalu. Ini merupakan laga kualifikasi Piala Asia. Soha menilai bila Malaysia bisa menang maka timnas Indonesia juga dapat meraih hasil serupa. Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan, Shin Tae-yong tepati janji ke ex anak asuhnya. Shin Tae-yong duduk di tribune VVIP bersama Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, dan penasihat Timnas U17 Indonesia, Frank Wormuth. Kedatangan Shin Tae-yong ke Stadion Patriot Candrabhaga guna menepati janjinya kepada pelatih Korea Selatan U17, Byung Sang-hwan. Byung Sang-hwan dan Shin Tae-yong diketahui pernah menjalin kerjasama pada medio 2012 di Songnam Ilhwa Chunma yang kini bernama Songnam Football Club. Byung Sang-hwan saat itu berstatus sebagai pemain Songnam Football Club. Sementara Shin Tae-yong merupakan pelatih Songnam Football Club. Hubungan antara Byung Sang-hwan dan Shin Tae-yong masih terjalin erat. Setibanya Shin Tae-yong di tanah air usai mengarungi Piala AFF U23 2023 bersama Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung menghubungi Byung Sang-hwan. Byung Sang-hwan menuturkan, cuaca di Indonesia tidak menjadi kendala bagi skuad Korea Selatan U17.
timnas Indonesia menuju debut di era Shin Tae-yong, satu nama berulang kali gagal. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil 24 pemain yang akan bergabung di FIFA Matchday bulan September. Mayoritas pemain adalah nama-nama yang sering dipanggil ke skuad Garuda dan memiliki caps bersama timnas senior. Ada 3 nama baru yang masuk dalam pantauan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain tersebut adalah Rian Kurnia, Wahyu Prasetyo, dan Aji Kusuma. Satu pemain yakni Sandy Walsh memang sering dipanggil untuk merapat ke timnas Indonesia. Namun, dia gagal mendapatkan kesempatan debut di timnas Indonesia. Sandy Walsh memang sudah beberapa kali mendapatkan panggilan di timnas Indonesia. Pemain asal klub Belgia KV Mechelen ini pada pemanggilan awal gagal mencatatkan debut karena proses naturalisasi yang dia lalui belum selesai. Rian Kurnia, pemain asal klub Persib Bandung ini juga cukup jadi andalan di tubuh tim Maung Bandung. Rian pada Liga 1 2023/2024 sudah tampil dalam 8 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Meski baru menjalani musim pertamanya di Persib, pemain berusia 27 tahun ini langsung mendapatkan kepercayaan di tim. Wahyu Prasetyo, setelah menunggu cukup lama, bek andalan PSIS Semarang akhirnya mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Bisa jadi, caps perdana bagi pemain berusia 25 tahun ini akan tiba karena Shin Tae-yong saat ini membangun 2 tim untuk bulan September ini. Yakni untuk timnas senior dan timnas U23 Indonesia, pemain yang dipanggil memiliki tugas sendiri dan tidak akan saling bergabung. Aji Kusuma, nama terakhir adalah pemain asal Persija Jakarta Aji Kusuma. Penyerang berusia 24 tahun ini tampil dalam 8 pertandingan di Liga 1 2023/2024. Krisis lini serang di tubuh skuad Garuda Muda memaksa Shin Tae-yong harus melakukan audisi untuk posisi striker. Selain itu, Ramadhan Sananta yang merupakan striker tajam di Liga 1 akan difokuskan untuk timnas U23 2023. Peluang Aji untuk debut dan membuktikan diri sebenarnya cukup besar. Motivasi pemain timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 ingin dilihat kemampuannya oleh pencari bakat dunia. Timnas U17 Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Tim asuhan Bima Sakti itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini seperti yang dikatakan oleh Iqbal Gwijangge. Kapten Timnas U17 Indonesia itu mengatakan bermain di Piala Dunia U17 2023 tidak mudah. Banyak tim berkualitas yang akan mempermainkan permainan terbaiknya. Namun demikian, Iqbal tidak gentar. Ia mengatakan bahwa para pemain Timnas U17 Indonesia tidak mau menyerah begitu saja. Terlebih, para pencari bakat dunia akan hadir untuk menyaksikan turnamen tersebut. Ini bisa menjadi kesempatan para pemain Timnas U17 Indonesia melebarkan karirnya ke luar negeri. Bisa saja selesai Piala Dunia U17 2023 berakhir, ada beberapa pemain Timnas U17 Indonesia yang diambil oleh para pemandu bakat tersebut. Kesempatan ini jangan disia-siakan, kata Iqbal. Janjikan kualitas ke Shin Tae-yong, pelatih PSM Makassar minta banyak pemainnya bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, berharap banyak pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Jelang FIFA Matchday melawan Turkmenistan, Shin Tae-yong sudah memanggil 24 pemain. Pada pemanggilan ini, PSM jadi salah satu tim yang menyumbangkan banyak pemain. Mereka mengirim 3 nama yakni Reza Arya, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Tidak hanya di timnas senior, tim Juku Eja juga mengirim 2 pemain yakni Zaki Ashraf dan Victor Dethan ke timnas U23 Indonesia. Bernardo Tavares cukup bangga banyak pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah pembuktian bahwa mereka banyak memiliki pemain yang berkualitas. Mereka juga berkembang dengan baik di kompetisi Liga 1. Dia menilai bahwa di timnya banyak pemain berkualitas yang bisa mendapatkan kepercayaan di timnas. Selain itu, mereka memiliki kesempatan berkembang untuk jadi lebih baik saat memiliki jam terbang di kancah internasional. Selain mengirim pemain ke timnas, Tavares cukup bangga dengan anak asuhnya saat ini. Pasalnya,
Mereka sedang berjuang di kualifikasi AFC Cup 2023 per 2024. Kata Bima Sakti usai Timnas U17 Indonesia kalah dari Korea Selatan U17. Timnas U17 Indonesia merasakan kekalahan dari Korea Selatan U17 dengan skor 0,1 pada laga uji coba di Stadion Patriot, Bekasi. Satu-satunya gol Korea Selatan U17 dicetak oleh Baek Gaon pada menit ke-65. Usai pertandingan, pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, angkat bicara. Juru taktik asal Balikpapan, Kalimantan Timur, itu bersyukur Timnas U17 Indonesia bisa beruji coba melawan Korea Selatan U17. Korea Selatan U17 menjadi salah satu wakil dari Asia yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, mereka menjadi runner-up pada Piala Asia U17 2023 yang digelar di Thailand beberapa waktu lalu. Bima Sakti menambahkan, dari segi taktik permainan Timnas U17 Indonesia sudah sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya. Hanya saja para pemain Timnas U17 Indonesia masih kurang fokus baik saat passing dan melancarkan serangan balik cepat. Ia melihat anak-anak bermain dengan baik dan sukses menahan imbang Korea Selatan dengan skor 0,0. Ada beberapa peluang yang didapatkan Garuda Asia, tetapi masih belum membuahkan gol. Korea Selatan U17 menjadi lawan ketiga bagi Timnas U17 Indonesia dalam pertandingan internasional. Usai pertandingan ini, Timnas U17 Indonesia selanjutnya akan menggelar pemusatan latihan di Jerman pada September sampai Oktober 2023 sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023.